Yup, selamat malam deh buat semuanya dan selamat malam Kota Ende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya kedatangan teman yang sangat luar biasa. Jadi buat kamu yang suka banget searching atau mungkin suka banget nangkring di Instagramnya hitsnya anak Ende. Ini ada Instagram yang sangat hits sekali loh ya. Namanya adalah Story Anak Ende. Nanti akan ada di underline di bawah ini ya. Akan ada di bawah garis. Saya punya temen malam hari ini adalah Willy dari Story Anak Ende. Yo. Oke, Willy, saya senang banget nih kamu bisa kesini Willy ya. Oke, gimana rasa kopinya Will? Kopinya nikmat. Kopinya nikmat ya Will ya. Oke deh, ini kita langsung dipersembahkan kopi ini dari Megalit Kopi Bajawa nih Will ya. Oke, kopinya enak ya. Enak. Gulanya sedikit, itu lebih nendang rasanya ya, lebih laki banget gitu. Ya. Oke, nah Will, kamu ceritakan dong Will, kamu saat ini kesibukannya apa aja nih Will? Sebelum kamu ke Story Anak Ende Will. Kesibukan saya saat ini saya kuliah di salah satu universitas di ND. Di Universitas Flores lah ya. Universitas Flores ya. Oke, kamu ngambil apa di situ? Saya ambil Fakultas Teknik, jurusan prodi Teknik Sipil. Wow, jadi ini luar biasa anak teknik sipil. Biasanya kalau anak teknik sipil itu kan biasanya sibuk banget ya, sibuk terus tampilannya juga unik sendiri ya, tampilannya unik sendiri. Biasanya kemeja terus ada gantung sama tas di belakang kayak gitu ya. Kemeja juga keren-keren juga, celana juga unik-unik nih, anak-anak teknik nih. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kuliah, Will, kamu sekarang udah semester berapa nih? Saya sekarang sudah mau masuk semester 9 kayak. Semester 9, berarti udah seminar proposal dong? Mau seminar proposal sekarang. Loh, biasanya kan semester 6, 7 udah seminar tuh, kenapa harus semester 9 dulu? Karena ada beberapa kendala yang semester 4 kemarin saya sempat ambil cuti dan kemudian saya tertinggal dari teman-teman saya. Oh iya, mungkin banyak kesibukan kali ya, banyak kesibukannya, terus banyak jalan-jalan juga, ngeliput mungkin spot-spot mana yang ada di ND yang keren-keren gitu ya. Oke Will, dan sekarang saya banyak sekali melihat updatean kamu di Instagram ya, di story anak ND itu, kamu sering sekali menampilkan yang namanya konten-konten budaya, konten-konten wisata, konten-konten alam di situ ya, di ND sendiri. Kamu punya tujuannya apa sih sebenarnya di story anak ND? Sebenarnya saya punya di situ kenapa saya masukkan video alam budaya? Sebenarnya saya punya tujuan untuk membangkitkan aura-aura positif dari anak muda ND bahwa kenapa kita mesti pergi jauh-jauh ke tempat orang, sedangkan di ND sini kita punya tempat pariwisata juga lumayan keren, bukan hanya lumayan keren tapi semuanya bagus-bagus. Oke. Jadi menurut saya apa salahnya kita pergi ke tempat daripada kita hanya pergi ke tempat orang kemudian mempromosikan kabupaten itu, nanti lebih menguntungkan mereka. Jadi sebaiknya, tapi ini kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau mereka seandainya punya kemauan sendiri, pasti pribadi punya masing-masing punya. Kamu asli mana nih? Saya aslinya dari Letusoko, orang tua Letusoko, bapak juga dari sana, dan bapak saya kebetulan asalnya dari Tukili. Betukili, berarti masih di ND dong ya? Masih di ND dong. Oke Will, kamu punya tujuan yang sangat bagus sekali. Kamu memperkenalkan ND kepada khalayak ramai saat itu walaupun kemarin-kemarin gitu Will ya. Tanggapan orang bagaimana dengan Instagram kamu, story anak ND, dan kamu sebagai adminnya? Ya, tanggapan orang lumayan bagus, banyak yang suka. Jadi setiap kali saya upload pasti ada yang komentar, ada yang beri komen kalau ini tempatnya di mana. Ada banyak yang belum tahu kalau di ND itu ada beberapa banyak tempat yang mungkin sebagian orang belum pergi ke sana. Jadi seperti di mana itu? Seperti di air terjun Morudai Kale di Pibenga, Kelisoke ya. Ada itu? Ada. Itu belum banyak juga yang tahu, hanya baru-baru sempat viral tapi beberapa saat. Karena kita di ND sini hobinya viral cuma beberapa saat. Setelah sudah banyak yang datang foto di situ, misalnya contoh kecilnya di Bukit Kejimara di atas. Waktu pertama banyak sekali orang datang berbondong-bondong ke situ, kemudian orang foto semua. Setelah ada Bukit Roja, di sana dilupakan. Itulah bagaimana kelemahan kita di sini. Sebenarnya kita hanya fokus di sesuatu yang baru, kemudian yang lama sebenarnya itu juga bagus. Hanya karena anak muda sekarang lebih banyak ke
maunya lebih ke update terbaru terus. Jadi sebenarnya menurut saya tidak ada salahnya juga kalau kita juga sempatkan waktu untuk kesana juga. Banyak tempat di sini yang bagus. Betul. Nah Will, kalau ngomong-ngomong soal kemarin itu satu tempat kayak Kezimara itu primadona sekali. Ya. Dan mungkin kalau sekarang ya sepengetahuan Willy juga dilihat bahwa udah agak sepi nih tempat itu Will. Nah itu seperti apa tujuan kalian tuh? Tujuan kalian sebagai yang suka banget meliput spot-spot cantik. Apakah Kezimara masih jadi primadona untuk di expose dari story anak ND itu? Masih sering di expose atau ditinggalkan saja begitu? Masih. Masih ya. Bertujuannya tetap melestarikan spot-spot yang ada di Eden ini. Oke, kalau saya melihat juga di sini setiap kali kamu naikkan video, story WA kamu sendiri, story Instagram sendiri, itu banyak sekali penontonnya, hampir lebih dari 3.000-4.000 orang. Kamu punya trik khusus apa saat itu? Trik kamu apa sebenarnya trik? Menarik banyak penonton kamu saat itu. Sebenarnya saya tidak punya trik khusus juga untuk situ. Mungkin karena mereka suka dengan konten-konten saya. Kemudian ada yang setelah saya upload, mereka bagikan ke teman-teman lain, kemudian teman-teman lain bagikan lagi ke yang lain. Terus seperti itu, dan kemudian mereka berkunjung lah ke tulis di pencarian di atas. Pasti mereka penasaran. Tulis story anak ini, kemudian mereka cari dan mereka searching terus mereka cari, dapat terus. Kalau dari segi itu pasti banyak ya teman-teman yang share ya, teman-teman kampus, terus teman-teman komunitas, terus teman-teman lingkungan. Kamu tahu tidak kalau kamu adminnya? Sebenarnya tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Saya perdana nih muncul muka sebagai admin story anak ini. Jadi ini perdana men ya? Khusus untuk Karisma Agung dan channel YouTube-nya Om Martosuhan yang sangat-sangat keren. Asik. Jadi ini perdana nih dirimu tampil di publik nih bahwa ini Willy adalah admin dari story anak ND. Oke Will, kamu sendiri merasa nggak sih bahwa banyaknya persaingan kamu saat ini? Persaingan kamu di antara teman-teman Instagram yang punya segmen yang sama. Sebenarnya kalau bilang persaingan saya rasa tidak, karena kita punya, kalau kita berkarya kan tidak perlu bersaing tapi secara sehat. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sebuah persaingan. Saya hanya melihat, malahan saya mendukung mereka karena mereka juga sebagai konten kreator yang juga menghibur kaum muda masyarakat kabupaten ini. Nah kalau saya melihatnya di Lost in Flores nih ya, Lost in Flores itu kan juga sama nih segmennya kayak Willy nih. Itu seperti apa? Apa kalian bermitra atau gimana sama Lost in Flores? Lost in Flores sebenarnya dengan salah satu adik kakak admin Lost in Flores, Darwis, juga teman dengan saya. Kami seangkatan SMA waktu itu. Kemudian dia kalau post juga sering tag ke saya. Jadi kalian saling mengisi nih ya. Waduh, ini hebat banget deh. Jadi dari ceritanya teman SMA nih ceritanya. Teman SMA. Si Darwis sama kamu. Berarti sama adekku juga dong, Kausar berarti. Karisma Agung. Ya Karisma Agung udah senior gitu. Karisma Agung angkatan di atas gitu. Kausar. Kausar Agung teman. Teman gitu. Berarti satu angkatan kalian. Oke Will, kendala kamu apa sih kalau saat nge-post? Kendala kamu saat berkarir itu apa kendalanya? Kamu kekurangan apa sebenarnya? Saya kekurangan, kalau bilang kekurangan, saya masih pakai alat sekadarnya. Merekam, edit, saya lebih banyak menggunakan HP, handphone. Ya. Tapi luar biasa, hasil yang kamu buat dari handphone terus hasilnya bisa lebih sempurna, itu ada trik nggak? Trik, kalau buat video memang saya tidak sepro seperti Abang Martoso, tapi saya belajar juga di YouTube cara mengambil video angle-nya bagaimana, cara pencahayaannya semua. Tapi ada beberapa banyak sekali kekurangan yang di video-video yang saya buat. Salah satunya kekurangan kamu apa di situ? Kekurangan saya misalnya di pencahayaan, efek rendernya belum terlalu sempurna, tidak terlalu sejernih pakai kamera gitu. Tapi sangat sempurna loh. Ini saya mengambil story kamu tadi ya, mengambil bagian di Instagram kamu, saya angkat di story WA saya. Ini tentang Indonesia, keren banget. Ini dia, ini keren banget nih. Ini keren banget nih. Ada gadis-gadis yang sedang menari. Ada juga spot-spot pemandangan alam yang sangat indah ini di Kabupaten ND
yang sudah sempat saya lihat di story anak ND. Story anak ND ya. Ini kamu yakin pakai handphone atau pakai kamera terbang atau drone? Pakai handphone. Yang ini yang terakhirnya saya ambil dari kakak admin Los In Flores, kemudian saya gabung situ, tapi saya sudah minta izin. Oh iya, berarti kalian bekerja sama dong, bermitra dong bersama Los In Flores ya? Dari kakak Darwis. Oh, dari Pak Darwis itu. Oke deh. Jadi kemarin Los In Flores pernah sempat wawancara. Mereka juga punya segmen yang sama kayak Willy ya, meliput spot-spot ND dan juga spot-spot wilayah Flores seperti itu. Nah Will, ketika kamu menjadi admin dari story anak ND ini, yang kamu dapatkan selain populer, apa yang kamu dapatkan saat ini? Mungkin ada yang tawarin kamu endorse, ada yang tawarin kamu untuk meliput ini dengan dikasih duit mungkin. Ada. Yang Sudah ada. Ada. Hanya saya tidak perlu sebutkan. Iya, nggak usah sebutkan mereknya. Tapi sudah ada. Sudah ada. Sukses ya Will ya. Oke deh. Sukses buat kamu Will ya. Kamu ini hebat banget loh Will ya. Kamu anak muda dan sekarang udah semester 9, udah entar lagi bakal diwisudahkan loh ya. Fokus kamu nanti kemana? Fokus kamu? Setelah habis kuliah. Setelah kuliah mungkin kalau saya belum mendapatkan pekerjaan, mungkin saya lebih fokus untuk kalau punya rezeki ya saya beli kamera atau touring buat video alam gitu khusus di Kabupaten ND. Harus punya kamera terbang ya. Drone itu kamera terbang. Kalau sebutkan planning kan? Iya, itu planningnya, benar. Kalau saya sih kemarin orang ngomong itu drone. Kalau saya bilang kamera terbang, kan dia terbang dia gitu kan, jadi kamera terbang gitu ya. Di sini punya loh, Kak Martosan punya. Nanti bisa langsung sama-sama Kak Tosa deh untuk jalan-jalan untuk bisa ngambil spot-spot yang bagus kayak gitu Will ya. Nah Will, dari sekian banyak video yang kamu ini pernah nggak sih ada yang nyuri video kamu, ada yang curi, ada yang tampilin ke Instagramnya, tampilin ke Bukan Facebooknya? hanya di Instagram tapi di YouTube juga ada. Sudah post di YouTube tapi tidak tag ke saya. Saya juga karena tidak punya hak cipta, jadi daripada saya komplain, saya lepas itu, tidak apa-apa. Nah, kamu kan sebenarnya itu karya kamu sebenarnya. Ketika diambil semua orang lain, dicatut nama mereka dengan video mereka saat itu, langkah yang kamu ambil apa? Kamu tampilkan apa di video kamu biar mereka tidak bisa ngambil? Bagaimana? Langkah yang kamu ya. Saya kasih masuk logo. Jadi sekarang story anak ini sudah punya logo sendiri. Kemudian kalau orang curi pasti orang tahu itu video yang buat itu saya. Karena setiap kali saya upload pasti ada logo story anak ini. Oke. Tapi bro kan ada aplikasi juga yang bisa menghapus watermark. Takut tidak itu nanti kalau seandainya ada yang mengambil video kamu tiba-tiba dihapus nama kamu? Sebenarnya saya kalau bilang takut, saya takut juga kecewa karena saya juga buat itu dengan susah setengah mati lah, walaupun dengan alat seadanya gitu ya. Tapi kalau seandainya mereka ambil dan kemudian saya intinya kalau mau ambil intinya mereka paling tidak tag ke saya, repost lah ya, repost by story anak ND kayak gitu. Tapi di sini saya ambil hikmah dari sebenarnya ada untungnya juga karena kemarin saya sempat ambil juga orang punya masih awal-awal saya ambil orang punya, itu pun waktu itu saya belum terlalu paham tentang Instagram. Saya ambil kemudian gua rekam dulu dia. Saya ambil kemudian saya saya repost tapi saya tidak cantumkan namanya si yang buat. Lalu waktu itu saya sempat kena marah juga. Ditegur. Kemudian saya hapus videonya. Tapi sebenarnya berkarya itu menurut saya adalah sesuatu yang apa kalau istilahnya kita muda itu apa kayak kalau berkarya dengan hati gitu. Berkarya dengan hati begitu. Tulus aja berkarya gitu ya. Intinya satu kalau mau berkarya niat. Kalau kita mau berkarya tanpa niat tidak akan maju. Nah Will, kalau dari perjuangan kamu merintis dari ND story ada ND ini Will ya, itu awalnya apakah pertemanan sudah banyak? Apakah masih nol tiba-tiba naik dua? Dari nol. Dari kalau yang putus asa pasti sudah putus di tengah jalan. Nah, kamu bisa se-eksis ini gimana ceritanya sebenarnya?
Ya saya bertahan, saya tidak pedulikan kata orang, saya tetap lanjut terus karena saya tahu ini positif. Ini juga bermanfaat untuk orang. Bermanfaat bukan dalam arti saya memberi mereka uang ataupun yang lainnya, tapi mereka bisa menikmati apa yang saya buat. Saya sudah bersyukur sekali. Kamu sangat bersyukur begitu ya? Senang kalau ada orang yang mengambil video kamu, minta izin ke kamu senang sekali bahwa hasil karya saya dipakai nih. Itu puji Tuhannya, kita bersyukur ya, bersyukur sama mereka semuanya. Nah Willy, saat ini kamu sudah mengambil banyak video-video tema-tema. Ketika nanti ada tawaran untuk bisa meliput tayangan-tayangan pilkada, tayangan-tayangan politik, mau tidak? Seorang Willy mau tidak? Saya mau kan, tapi saya juga masih harus butuh banyak belajar. Kemudian dengan saya harus kumpulkan uang juga nanti untuk beli kamera dan segala macam. Jadi kekurangannya kamera dan juga kamera terbang itu ya. Itu masih banyak yang dibutuhkan oleh Willy. Nah Willy, sejauh ini yang paling berkesan saat kamu meliput di mana nih Willy? Di spot mana nih? Di PIB Ngamuru Daikali. Itu karena medannya setengah mati. Saya waktu itu karena sebelum COVID kemarin tinggal di kampung semua di Detsoko. Karena saya badannya gemuk pede, jalannya menurun, kemudian medannya agak susah di situ. Saya agak setengah mati. PIB-nya di daerah mana? Di Kecamatan Kelisoke. Kecamatan Kelisoke ya. Di situ. Itu apa? Spotnya yang paling menjual apa sih? Air terjun tadi. Ya, air terjun Muru Daikali. Itu yang bagus dari dia air terjunnya, apakah cuma air aja? Apakah ada satu-satu tempat yang dimana kita bisa foto-foto di situ? Ada juga di puncak sebelum kita turun ke bawah, ada padang yang luas sekali di situ, kita bisa spot foto di situ. Jadi di situ menawarkan banyak sekali tempat spot untuk kita foto. Tempat spot yang bisa difoto ya. Oke, untuk story anak yang udah sendiri, kan pastinya kamu nggak sendiri dong, kamu punya tim. Tim kamu berapa orang di situ ya? Sebenarnya awal mulai ini saya sendiri, tapi kalau saat saya mau masukkan backsound, karena saya kan sempat masuk backsound, copyright, kemudian diblokir oleh Instagram. Pernah diblokir? Pernah diblokir oleh Instagram, videonya tidak ditayang. Jadi saya minta beberapa masukan dari teman-teman lah. Kakak Joyce juga, yang juga sudah jago di bidang musik, biasa ikuti dengan audio kreatif juga, yang paham tentang musik. Saya minta di dia bagaimana, terus Kakak Joyce bilang, kau cari linknya di YouTube, kemudian download lagu yang no copyright supaya saat kita upload video kita aman, tidak diblokir. Ini hebatnya sekarang ini sudah tidak ada sudah ada lagi teguran lagi dari YouTube ya, atau teguran lagi dari Instagram karena lagu-lagu sudah no copyright nih. Nah Will, kalau ngomong-ngomong soal Will sudah hebat nih, stucknya dia sudah bukan stuck tapi dia sudah menanjak ke arah 3.000 bahkan sampai ke kamu punya target untuk berapa? 4.000 sekarang. Seberapa 4.000? Ya. Kamu punya target sampai berapa nanti? Teman kamu? Followers kamu? Saya sebenarnya kalau ngomong target ini kita tidak tahu lagi kayak mantuk. Jadi no limit gitu ya. Jadi boleh sampai 2 juta, 4 juta, 18 juta gitu ya. Kayak saingan seperti Agnes Mo dan Justin Bieber ya. Kita aminkan, kita doakan bersama nih Will ya. Kita doakan bersama. Kamu punya haters nggak sih? Atau ada orang yang tidak suka sama Willy? Apakah ketika kamu menutup diri, kamu berada di belakang layar, kamu punya banyak musuh atau gimana nih? Tidak juga. Karena saya juga tidak pernah ada musuh dengan orang lain, jadi saya aman-aman. Ketika kamu menampilkan liputan-liputan itu, apakah ada yang membenci? Ada yang memarahi kamu mungkin, ketika ada yang mencibir mungkin? Puji Tuhan selama saya upload video itu semuanya positif semua. Positif. Ada juga beberapa konten-konten YouTube dari Sumba, dari banyak dari NTT yang minta saya untuk promosikan, masukkan ke situ. Kemudian ada yang dari Sumba. Dari Sumba. Oh hebat. Dari ND sendiri ada nggak? Dari Pemdanya mungkin? Dari ND ada juga. Dari ND kemarin saya banyak masukkan video Sound Destro. Kemarin saya ditawarkan untuk promosi dari salah satu orang ini juga di Kalimantan, musisi juga, anak reggae di sana, tapi mereka tinggalnya di Kalimantan, entah Kalimantan mana saya tidak tahu, tapi mereka DM saya minta kontak WA, kemudian mereka suruh tolong bantu
promosi nanti mereka Kasih rekening, ya. kirim duit lah Ya. intinya gitu ya, Tapi untuk saya- promosikan. Hanya saya masih berjiwa besar dan saya bilang Cie tidak berjiwa perlu- besar. tidak perlu, karena saya lihat juga dia subscribe-nya masih sedikit. Saya bilang tidak usah kayak saya bantu kayak nanti. Ikhlas gitu ya. Saya ikhlas. Ikhlas membantu nih dia. Ikhlas membantu. Nah, Willy juga kenapa harus menutup diri dan juga harus berada di belakang layar? Itu kenapa sebenarnya? Ada fenomena apa saat itu? Sebenarnya saya sendiri tidak suka di depan layar. Sebenarnya. Saya tidak terlalu suka di depan kamera. Ini kebetulan kemarin yang kayak WA saya untuk diundang ke sini, saya sempat berpikir sampai di bawah. Berpikir sampai 1000 kali pastinya ya. Sampai di bawah kayak tanya saya gimana. Saya jujur saja kalau soal berbicara di depan kamera saya agak kaku kan. Oke. Ya, agak tidak terbiasa. Tapi kan hebat, udah bisa ngomong. Anak kuliah itu pasti hebat-hebat anak kuliah. Pernah juga ada orang-orang yang ketika produknya dikenal, hanya orang-orang yang nggak dikenal. Itu sebenarnya ada faktor kemunduran sendiri sebenarnya. Faktor di mana kemunduran sendiri, barang-barang yang dikenal, terus orang-orang yang tidak dikenal. Nah, Willy tanggapannya seperti apa? Apakah Willy mau seperti orang-orang yang lalu-lalu seperti itu? Produknya dikenal, terus orangnya nggak dikenal orangnya. Pembuatnya nggak dikenal. Sebenarnya saya mau dikenal sekali, mau dikenal, hanya mungkin belum saatnya untuk saya langsung di depan. Oh, belum saatnya begitu ya. Sebenarnya mau sekali ada di publik bahwa Iya. Willy ini loh sebagai seorang admin dari story Anak India di Instagram yang sangat hits itu. Terakhir kamu ini ya memasukkan lagu baru dari Amir Pirus itu ya, Ya. tentang orang ketiga di Orang situ. Itu ketiga. kerjasama dengan manajemennya pasti. Ya. Kerjasama ya. Karena sekarang mungkin banyak orang ketiga jadi ke Amir. Oh iya benar. Ada pelakor lah kayak gitu, Pelakor. orang ketiga gitu ya. Oke, itu ada kerjasama dengan manajemen ke kamu atau gimana? Apakah satu manajemen sama mereka? Saya tidak satu manajemen. Kebetulan saya juga sempat nyanyi lagunya yang Sondestro yang buat lagunya ke Amir. Saya juga sempat nyanyi lagu dia. Saya juga sudah diupload di YouTube juga. Dan saya hanya intinya saya saling membantu, saling mendukung, mensupport. Karena kita sama-sama satu kabupaten, satu daerah. Jadi apa salahnya jika kita saling mensupport selama itu hal positif. Oke. Berarti sekarang ini ketika saling menyupport, kamu punya komunitas-komunitas lain dong Ya. yang memberi masukan ke kamu. Sebut aja deh komunitas apa aja yang pernah tergabung bersama kamu. Selain ini saya agak promosi saya punya komunitas. Nggak apa-apa, ngomong aja. Selain saya sebagai admin Histori Anak Ende, saya juga tergabung dalam satu komunitas anak muda di Ende yang dinamai Endemik. Endemik, oke Ya, deh. Endemik. Juga dengan FGL, Forum Giat Literasi Ende. Jadi di situ kumpulan kita anak-anak muda yang bisa dibilang kita anak-anak muda yang mau membangun dengan sedikit, tidak banyak kemampuan yang kami miliki juga, tapi kami bisa membantu. Seperti kemarin kakak-kakak dari Endemik dengan Forum Giat Literasi ada di Kosaku kemarin. Di desa itu Di ya, desa yang di jauh Kosaku, sekali. yang jauh sekali. Mereka juga banyak kendala saat itu, kendala banyak kendala. ke sana ya. Waktu itu saya sempat mau ikut. Waktu itu mau disuruh kakak Pak Ketua, Pak Antoni, Ketua Endemik juga, disuruh untuk meliput selama kegiatan di sana. Jadi sebenarnya saya juga kecewa karena saya tidak bisa ikut, mereka juga kecewa. Jadi di situ saya merasa bahwa saya tidak, karena saya sudah janji sebelumnya untuk ikut ke sana. Kemudian karena pas hari hanya saya kaki tidak bisa jalan karena ada kecelakaan. Karena berhalangan lah. Ya, Oke deh. Nah Will, kamu punya harapan apa nih buat semua anak muda? Kamu mungkin punya satu komunitas kecil juga di Instagram, Butuh Tim. Harapan kamu apa buat anak muda nih harapan? Harapan saya untuk anak muda Ende tetap berkarya. Berkarya itu tidak harus mahal. Berkarya itu intinya di niat. Jika Anda berkarya tidak punya niat, maka tidak akan pernah maju. Oke. Ya, niat, dan kita harus sabar terus, kita tidak boleh putus asa. Karena ketika kita putus asa dan dengar kata orang yang kau itu jelek, kau bagaimana kau punya akun itu jelek sekali, itu berarti kita tidak akan maju. Jadi pesan saya untuk anak muda ini, tetap berkarya, terus maju,
jangan pernah menyerah karena berkarya itu adalah sesuatu hal yang positif. Wow. Harapan kamu juga buat PMD apa nih? Pemerintah daerah Kabupaten ND, pemerintah daerah. Menurut saya Mungkin dinas pariwisata, mungkin ketika kamu sudah mengekspos semua spot-spot ND, mereka bisa melirik kamu nantinya. Itu gimana harapan kamu ke mereka? harapan saya untuk pemerintah Kabupaten ND lebih banyak siapkan wadah untuk anak muda, misalnya musik wadah dalam arti tidak perlu, karena saya lihat di ND sini banyak sekali yang punya kemampuan bakat masing-masing yang mungkin terpendam yang belum terekspos keluar. Karena kekurangan keterbatasan alat, misalnya mereka tidak punya gitar, mereka tidak punya studio, mereka suaranya bagus, mereka mau nyanyi, mereka tidak punya studio. Mungkin kendalanya mungkin di wadah. Mungkin saya rasa pemerintah harus siapkan satu wadah yang di situ supaya anak muda bisa berkreasi dan tunjukkan bahwa mereka punya kemampuan. Dan kamu dari seperjalanan kamu di Instagram ini pasti kamu butuh biaya dong ya. Kamu menuju ke spot ini, menuju ke tadi PEB-nya ya? Ke PEB-nya, terus juga ada ke spot-spot yang agak jauh. Itu biayanya dari mana biayanya? Apakah kantong kamu sendiri dengan motor pasti atau? Dengan motor. Itu luar biasa loh gitu. Dengan motor. Sekaligus saya juga hobi jalan dengan motor. Jadi kenapa kita tidak bisa buat apa tuh, karena kebanyakan orang menilai bahwa berkarya itu pasti kita harus punya segala macam alat yang lengkap mungkin, tapi sebenarnya tidak. Buktinya saya bisa menggunakan hanya dengan handphone. Berkarya banyak yang suka, banyak yang puji Tuhan lah, banyak yang suka. Ini kita aminkan bersama ya, semoga keringat kamu dan juga semoga kucuran dana yang kamu keluarkan sendiri untuk kamu sendiri itu menghasilkan lebih banyak ya pastinya ya. Jadi Will, kalau mereka mau kunjungi kamu, mereka kunjungi kemana nih Will? Ke Instagram kamu dan juga ke Facebook kamu bisa kasih share aja deh. Nanti akan muncul di bawah meja ini, karena ini di atas meja akan saling menunjukkan teman-teman yang punya bakat ini ya. Nanti teman-teman penonton dan subscribe setia Bang Mertusuhan bisa kunjungi langsung di bawah ini, searching Story Anak ND IG. Dan Facebooknya Willy. Willy aja. Kalau mereka anak muda pengen mau bergabung dengan kamu, boleh gak sih? Kak Will, saya boleh jadi tim kamu gak Kak Will? Untuk buat ini narasinya, untuk jadi naratornya, boleh nggak sebenarnya? Boleh. Oh boleh. Jadi terbuka lebar buat kalian semua mau bergabung di Story Anak ND dan juga di Facebook Story Anak ND, bisa bergabung dan juga kamu bisa menjadi tim dari Story Anak ND. Willy, terima kasih banyak untuk waktunya dulu ya. Ini sudah curi waktu kamu tadi. Emang kita udah segmennya ngobrol seperti ini. Mungkin akan ada part berikutnya ya. Part berikutnya kamu mengambil dan juga kita mengulas satu video kamu yang lebih kepada konten budaya dan juga konten wisata alam yang ada di Kabupaten ND. Terima kasih banyak buat Willy yang udah gabung-gabung ya di podcast Radio Visual di atas meja. Sukses buat karirnya. Jangan lupa semester 10 harus udah kelar ya kuliahnya ya. Karena kalau 11 12 nanti di DO kamu. Dan inilah akhir dari Radio Visual segmen di atas meja podcast Martosohan. Terima kasih banyak buat Endemic, terima kasih banyak juga buat Story Anak ND. Ada Willy di sini udah bersama dengan kami di Martosohan Manajemen. Dan saya Karisma Agung dan juga teman saya Willy. Kami pamit, tetap pantengin Story Anak ND. Check this out, check this out.